Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di acara Batamu, Bacarita Maluku Utara. Oke kawan-kawan pecinta Batamu, Bacarita Maluku Utara. Kali ini Batamu kedatangan tamu yang luar biasa. Tamu kita yaitu Bapak Abdul Farid Hasan. Beliau adalah Ketua Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, IAPI Maluku Utara. Singkatannya ini DPD. IAPI Maluku Utara. Kita kenalan dulu Pak Farid, apa kabar? Siap, alhamdulillah sehat Pak Takdir. Luar biasa. Terima kasih Pak Farid telah bersedia hadir di acara Batamu. Siap. Terima kasih. Luar biasa Pak Farid, kali ini kita bincang-bincang santai saja. Apa sih IAPI itu? Dan program kerja IAPI ke depan itu seperti apa untuk pengembangan pengadaan di Provinsi Maluku Utara. Kita lihat Pak Farid, IAPI ini luar biasa, sudah punya nama di Provinsi Maluku Utara, sudah beberapa kali pendampingan terkait hukum maupun pendampingan kontrak maupun pendampingan yang lain-lainnya. Sebelum kita lanjut terlalu jauh, kita kenalan dulu Pak Farid. IAPI Maluku Utara ini terbentuknya sejak kapan itu? Silakan Pak Farid. Ya, baik. Terima kasih Pak Takdir. Kesempatan yang telah diberikan di konten Batamu ya. Batamu. Bacarita Maluku Utara. Memang ini konten yang menurut saya sangat bagus dan patut untuk didukung semua elemen. Karena di sini kita bagaimana menyampaikan segala bentuk aspirasi ataupun apapun juga sebagai usulan yang sifatnya konstruktif untuk perbaikan di Maluku Utara tentunya. Mungkin di segala bidang ya kalau saya lihat. Nah kebetulan memang hari ini saya sebagai kapasitas sebagai Ketua IAPI Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Pak Takdir. Jadi IAPI itu ada juga singkatan organisasi IAPI juga ada. Tapi itu apa itu? Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Tapi singkatannya sama? Dia ada P-nya 2, dobelnya P2. Oh, double P. Ya, jadi kemarin waktu awal-awal dibuat IAPI konsultan itu untuk akuntan itu namanya Akuntan Publik Pemerintah Indonesia. Jadi IAPPI. IAPPI. Tapi kalau dibacakan tentunya IAPI. Jadi sama juga dengan IAPI Pengadaan. Tapi kapasitas Pak Farid di sini sebagai IAPI. Ya, IAPI Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Kepanjangannya adalah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Oke, kawan-kawan, IAPI adalah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia yang sudah terbentuk di Provinsi Maluku Utara. Lanjut Pak Farid. Oke, baik. Kasih gambaran lah. Siap. Jadi memang IAPI ini organisasi yang membidangi pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi sebenarnya IAPI ini dibentuk tahun 2008. 2008 sudah lama 2008, ya? Sudah sangat lama. Dan dibentuk itu oleh beberapa orang yang sangat punya andil besar di dunia pengadaan di Indonesia. Salah satunya adalah Pak Agus Raharjo yang mantan ketua KPK. Ya. Mantan kepala LKPP, mantan ketua KPK, dan sekarang beliau sebagai staf ahli hukum di Kemendagri. Iya. Dan beliau insya Allah masih sehat dan sangat berkontribusi besar di IAPI ini. Jadi terbentuk itu di Solo. Salah satu inisiatornya ya beliau Pak Agus Raharjo. Kemudian ada beberapa orang yang juga punya andil cukup besar dan orang-orang itu banyak terlibat di LKPP. Nah, apa itu LKPP Pak Farid? LKPP itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Maksudnya lembaga ini untuk? Ya, lembaga ini lembaga non kementerian, tapi membidangi terkait pengadaan. Jadi membidangi mulai dari regulatornya. Lembaga yang membuat regulasi terkait dengan pengadaan barang jasa. Betul. Di Indonesia. Betul. Oke, lanjut. Dan di situ kemudian mungkin karena para LKPP ini kan terlahir dari Bappenas sebenarnya. Ya. Dulu pengadaan itu banyak ditangani oleh Bappenas. Mungkin karena pendekatan bahwa pengadaan itu bagian dari perencanaan sehingga segmentasi itu ditarik ke dalam Bappenas. Nah. Oke. Sebelum terlalu jauh itu kita tarik lebih dalam lagi sampai IAPI itu lahir di Maluku Utara. Oke. Baik, jadi 2008 itu terbentuk IAPI dan kemudian untuk pertama kali IAPI Maluku Utara terbentuk itu pada tahun 2012. 2012 terbentuk IAPI. Dan itu dilantik langsung oleh Pak Agus Raharjo. Oh, beliau pada saat itu menjabat sebagai
kepala LKPP Kepala LKPP. dan juga sebagai pembina dari DPP ILP. ya. Nah, beliau dan waktu itu ketua umum DPP-nya Pak Ikak Patriastomo, Siap, betul. mantan deputi hukum Deputi LKPP hukum. yang sekarang sudah pensiun dan sudah masuk di Kementerian PU sekarang. Nah, di situ waktu itu sejarahnya terbentuk IAPI Maluku Utara itu ini kebetulan Pak Takdir. Iya, Jadi waktu itu ada salah satu tokoh yang juga penggagas IAPI pusat sama-sama Pak Agus tadi, namanya Pak William Siahaya. Pak William. Ya, betul. Kami kenal juga itu Pak Ya, William. Pak William. Beliau itu salah satu ahli yang sekarang kita banyak bicara, SCM itu, Supply Chain Management. Beliau tuh salah satu ahli itu. Dan beliau ini juga punya darah suku Maluku. Oh, gitu ya. Nah, dan kebetulan ayah beliau itu meninggal di Ternate. Nah, pada saat itu beliau datang di Ternate dan kemudian pada saat itu saya dan teman saya yang lama Pak almarhum Pak Haji Iksan namanya, salah satu guru kami lah. Haji almarhum. Ya, Pak Al-Fatihah buat Pak Haji Ya, Iksan. insya Allah beliau Insya Allah. tenang di sana dan orangnya sangat baik. Jadi waktu itu beliau sempat ketemu Pak William. Nah, disitulah awal mula Pak William mendorong kok Maluku Utara harusnya ada. Disitulah awal mula sampai kenapa DPD IAPI Maluku Utara terbentuk. Oke. Luar biasa. Ternyata ada putra daerah di Ya, pusat ya. Pusat. Dan pada waktu itu beliau waktu ketemu kami banyak membicarakan pengadaan itu, yang saya heran dari beliau itu ya Pak William. Itu beliau lebih banyak pendekatan bukan pada regulasi, bukan pada tekstual, tapi pada kontekstual. Misalnya dia bicara yang saat ini sudah berubah, yang kita tahu Pak Takdir bahwa pengadaan itu sebenarnya bicara supply chain. Betul. Nah, dan beliau salah satu ahli di Asia yang saya tahu Pak William Siahaya. Beliau dosen di luar negeri banyak terkait SCM itu. Nah, disitulah mulai kita tertarik karena pada waktu itu kami juga waktu itu banyak bergelut di biro. Waktu itu belum ada biro pengadaan, masih ada biro penyusunan program, tapi bicara juga masalah pengadaan sehingga ya kita tertarik untuk membuat itu. Nah, pada saat itu kita berdiskusi dengan Pak almarhum Pak Iksan itu, Pak Haji Iksan. Kemudian ya kita berembuk beberapa teman-teman yang kita merasa satu visi. Ya. Dan kita mulai bentuklah di situ. Dan ketua pertama sekali itu namanya Pak Arinansa Andi Wardana, dan beliau sekarang masih di biro pengadaan waktu itu. Pak Adi ya. Pak Adi, ya, kawan kami yang baik itu. Nah, kemudian disitulah mulai bergerak ya. Nah, cuman pada waktu itu di fase pertama berdiri mungkin karena kita masih meraba-raba konsep dan Periode berapa tahun itu? waktu itu periodenya 4 tahun. 4 tahun. Jadi 2011 sampai 2014 itu bisa dikatakan vakum. Bisa dikatakan vakum. Berarti IAPI pada saat itu hanya sebatas Ya, dibentuk saja. dibentuk. Ya, Oke, dibentuk oke. saja. Oke, paham. Belum terlalu linear dengan program dari pusat atau betul, program DPP. Nah, sehingga waktu itu kita sadari bahwa memang minim koordinasi, minim konsultasi, dan juga masih meraba-raba lah, istilahnya meraba-raba gimana sih idealnya organisasi ini waktu itu. Jadi memang kita pada prinsipnya cuma bentuk dulu semangatnya, membentuk karena tadi Pak William bilang saya orang punya darah Maluku Utara juga, saya harus membentuk ini. Jadi semangatnya pertama cuma hanya membentuk. Luar biasa. Nah, dan memang dalam perjalanan kemudian di tahun 2000 dia vakum 2 tahun itu vakum kepemimpinan, kosong. Nah, nanti di tahun 2016 15 atau 16 ya lupa itu tepatnya, nanti bisa dilihat di bawah sini sejarahnya, nanti ada kita sampaikan secara tertulis. Kita nanti sampaikan di deskripsi di bawah ya. Nanti sampai ke deskripsi. Oke. Nah, pada waktu itu lumayan baik komposisinya, karena kenapa bagus? Karena pada waktu itu ada perubahan regulasi yang dulunya pemilihan penyedia itu tersebar di OPD atau di instansi-instansi, sekarang dibuat dalam satu organisasi namanya UKPBJ. Oh, dipusatkan. Nah, dipusatkan itu kemudian semangat untuk lebih fokus terhadap pengadaan lebih tajam gitu. Nah, sehingga IAPI ini kemudian melihat ini sebagai salah satu objek
yang harus kita sama-sama punya kontribusi dalam memperbaiki itu. Dan alhamdulillah saya, kemudian ada Pak Takdir juga, ya, ada Pak Risman dan beberapa teman-teman yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, punya kontribusi. Salah satunya ya kita di situ dan kita merasa kita berkontribusi. Misalnya saya, Kita dipanggil ya. ya dipanggil, Merasa terpanggil merasa gitu. terpanggil bahwa organisasi ini harusnya mampu membuat ekosistem pengadaan lebih baik, harusnya Betul. seperti itu. Bukan lagi, dan nanti jangan IAP ini hanya hadir cuma sekedar terbentuk, harusnya ada action dong, jangan cuma sekedar nama. Dan alhamdulillah sampai saat ini Pak Takdir, pengurus IAP itu kebetulan saya Pak Takdir ini sudah fasilitator sampai ke level 4. Nah, Betul. itu sebenarnya salah satu hal yang positif bagi dunia kita di pengadaan itu. Belum lagi ada juga yang lainnya, ada Pak Ihsan juga yang fasilitator walaupun level masih 1, Ibu Aisyah juga, dan juga ada teman kami Pak Risman juga yang sekarang kandidat doktor itu, ketua IKA Undip, IKA Undip. beliau itu calon Calon doktor doktor, lah, ya. dan kemudian beliau juga sudah banyak punya kompetensi di pengadaan, itu juga menambah SDM di dalam IAP yang tujuannya nanti berkontribusi demi pembangunan Maluku Utara. Dan juga ada juga ya di Universitas Hairun ada fasilitator juga. Oh ya, ada juga banyak sebenarnya. Dosen kami ya, Ya, Pak JJ itu. Pak JJ ya. Itu luar biasa. Jadi, Terima kasih Pak JJ, apa kabar? Jadi beliau itu praktisi pengadaan murni menurut Iya, saya. betul. Praktisi pengadaan. Kalau kita kan ada, karena ada pemerintah, jadi memang bukan dikatakan tidak murni, tapi beliau karena orangnya praktisi, dosen, jadi enak untuk membicarakan dari Siap. sisi teoritis. Kalau kita Oke. kan lebih banyak kepada tekstual. regulasi, ya. Oke, terima kasih, itu gambaran singkat kawan-kawan pengadaan, salam pengadaan. Kita sudah bisa mendapat gambaran sedikit terkait IAP Maluku Utara. Pak Farid, kita minum-minum santai dulu. Ini Siap. kita obrolan santai, jadi nggak apa-apa. Rokok-rokok juga nggak apa-apa kok. Ini kopi buatan apa nih? Itu kopi Maluku Utara. Maluku Utara. Kopi khas Maluku Utara yang ada campuran jahe, ada campuran cengkeh. Itu ciri khas Maluku Utara, ada cengkehnya. Luar Itu biasa. yang membuat kekuatan Pak Farid tambah kuat itu. Ya, ini bayangkan kalau misalnya kopi ini kemudian dibeli oleh pemerintah ya. Iya, Coba bayangkan berapa banyak UKM ya. Iya, UKM UMKM bisa ya. bergerak. Saya berpikir kalau misalnya setiap hari makan minum di pemerintah, instansi berapa kita di Maluku Utara? Iya, betul. Bayangkan kalau tiap hari minum ini, setiap pagi misalnya. Tapi jangan bulan puasa Pak Farid. Oh ya, bulan puasa bisa minum tapi sembunyilah. Ya, itu maksud saya. Jadi ini Betul, sebenarnya betul. Sambil bisa- kita berbicara ini kita mengangkat Ya, produk lokal ya, betul. untuk karena zaman sekarang kita sudah katalog ya. Betul. Nah, ini program kita nih Pak Oke. Farid, program IAP untuk menuju ekosistem pengadaan tadi yang sudah disebutkan. Ke depan ini program rencana besar IAP Maluku Utara seperti apa Pak Farid? Baik, ya terima kasih Pak Tak. Jadi memang program kegiatan kita tuh ada beberapa dimensi program kegiatan kita. Yang paling penting itu adalah memberikan masukan kepada pemerintah, karena itu visi kita terbentuk di ADRT kita. Jadi kita ini sebenarnya mitra pemerintah untuk bagaimana menciptakan tadi ekosistem pengadaan. Nah, untuk membuat itu salah satu program kita yaitu kita bisa melakukan pendampingan dalam arti untuk bagaimana agar mendampingi agar pengadaan itu tepat tujuan. Nah, yang kedua ada pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Nah, kebetulan kita Ini yang penting. pelatihan kita ya bagi para insan pengadaan Iya. di tahun Coba 2023 sampaikan ke kamera. kami pastikan bahwa banyak kegiatan yang sifatnya untuk lebih meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pelaku pengadaan. Kenapa itu penting Pak Takdir? Karena kita harus jujur, pengadaan itu salah satu faktor atau kontribusi terbesar korupsi itu salah dari pengadaan. Betul. Nah, saya bukan mengatakan bahwa orang pengadaan semua itu pasti korupsi, tidak. Tapi kita harus pisahkan dulu, jangan-jangan ya, ini baru sekedar hipotesis saya. Hipotesa saya, jangan-jangan orang ini bukan dia korupsi, tapi karena dia tidak paham, Tidak paham itu dia. sehingga dia terjebak di situ. Jadi memang ini penting IAP hadir itu untuk bagaimana membuat para pelaku pengadaan itu Paham. paham
dan juga supaya agar tidak terjerumus pada ketidaktahuan. Dan meninggalkan pola-pola ABS. Ya. Asal Bapak senang. Bapak senang. Ya. Jadi memang ini merupakan satu hal yang harus kita banyak energi di situ. Tapi kami karena sebagai muslim memastikan bahwa ketika ada niat baik, Allah pasti membuka jalan. Amin. Oke, terima kasih Pak Farid. Nah, ini luar biasa. Tadi sempat sudah disinggung terkait program ke depan ini. Nah, ini yang menarik nih. Ke depan ini insan pengadaan baik di seluruh Indonesia maupun di lingkup Provinsi Maluku Utara ini sedang lagi cemas nih untuk menyambut Desember 2024. Karena ke depan ini sudah berbicara, kawan-kawan kita sudah berbicara kompetensi ya. Kompetensi pengadaan barang jasa. Nah, ini untuk menyambut bahwa SDM PBJ di Provinsi Maluku Utara yang siap pakai atau yang berkompeten. Nah, program IAPI paling utama nih apa? Supaya mendukung regulasi yang telah dibuat oleh LKPP sendiri maupun dari Menpan maupun dari LAN. Bahwa ke depan ini yang harus dibutuhkan adalah kompetensi. Seperti itu Pak Farid. Baik Pak Takdir, tadi terkait dengan kompetensi ya. Memang kompetensi itu sangat penting. Kompetensi sangat penting di dunia di abad yang milenial ini. Ini kompetensi merupakan salah satu hal yang paling fundamental menurut saya. Dan pemerintah sekarang ini sudah mengadopsi sistem kompetensi yang digunakan selama ini di swasta. Dan kita tahu swasta cukup berhasil menerapkan konsep itu. Nah, sekarang kompetensi untuk pemerintah terutama di pengadaan itu menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan daripada pengadaan, Pak Takdir. Kalau sekarang misalnya dalam proses pengadaan barang jasa, jika dilakukan dengan orang yang tidak memiliki kompetensi, ya kita tahu hasilnya pasti bagaimana lah. Iya. Betul. Jadi memang, tapi juga memang yang kita tahu tujuan bisa tercapai. Masalah kalau memang orang sudah paham, orang sudah kompeten dan kemudian dia korupsi, itu terlepas dari masalah itu. Karena itu masalah niat jahat ya. Atau dalam hukum namanya apa? Mens rea, itu ada mens rea. Ya. Nah, tapi memang kita harus punya komitmen bersama. Harus setiap apapun yang dilakukan di pengadaan barang jasa pemerintah itu harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki kompetensi. Nah, IAPI hadir di sini adalah salah satunya sebagai untuk bagaimana punya kontribusi mendorong agar kompetensi itu terbentuk di pelaku pengadaan tentunya. Nah, dan untuk mewujudkan hal itu tentunya ada program kita yaitu program pelatihan. Nah, menarik nih, pelatihan nih apa saja nih untuk ke depan nih? Ya, baik. Pelatihan untuk ke depan itu kita fokus pertama itu yang paling fokus karena kita kemarin sudah DPP IAPI sudah terakreditasi A, Pak Takdir. Luar biasa, selamat ya untuk DPP IAPI sudah akreditasi A. Selamat, tepuk tangan ya Pak Farid. Kita harus memberikan apresiasi lah kepada Pak Sony. Ketua IAPI Pusat siapa? Pak Sony Sumarsono. Pak Sony Sumarsono. Beliau cukup menurut saya sangat militan menurut saya. Militan dalam bagaimana untuk membuat IAPI ini lebih banyak mempunyai kontribusi yang positif terhadap dunia pengadaan. Salah satu buktinya adalah terakreditasi A dan itu cukup lama akreditasi A itu. Alhamdulillah di tahun 2023 kita sudah terakreditasi. Nah, kita sudah akreditasi A, berarti kita sudah dapat lakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya ke kompetensi yang lebih di atas level 1. Oke. Terkait dengan program untuk kompetensi yang ke depan ini, program IAPI tadi sudah sempat disinggung apa saja tadi itu? Salah satunya pertama itu kompetensi PPK. Kompetensi PPK. Pejabat pembuat komitmen, ya, bukan pejabat penikmat komitmen atau pejabat penatasan keuangan. Ini juga kadang-kadang singkatan terlalu banyak, Pak. Karena banyak di regulasi, betul. Banyak singkatan yang sama ya. Betul. Jadi PPK itu kalau kita lihat di dalam aturan itu ada pejabat pembuat komitmen, ada pejabat penatasan keuangan. Nah, ini itu dan itu bagaimana supaya bisa mengetahui itu ya ikutilah nanti pelatihan untuk PPK-nya. Nah, kita akan itu pertama. Yang kedua, pelatihan untuk Japung pengadaan. Tentunya Japung pengadaan kan penjenjang, ada jenjang pertama, jenjang muda, madya.
Dan itu kita akan latih mereka karena mereka sudah fokus kerjanya di situ. Betul. Jadi YAP akan buat kegiatan itu. Dan berikut ketiga ada juga terkait dengan yang lain yang masih berhubungan dengan pengadaan, itu TKDN. Jadi penggunaan produk dalam negeri. Dan itu merupakan semangat Pak Presiden, dan kita bagaimana bisa buat pengadaan ini, semua pengadaan mayoritas harus menggunakan produk dalam negeri. Jangan sampai produk dalam negeri, ya kita berharap produk dalam negeri menjadi pemain di dalam negeri. Dalam negeri sendiri. Mungkin itu Pak Takdir. Terima kasih, luar biasa penjelasan yang begitu detail oleh Pak Ketua IAPI Provinsi Maluku Utara, Bapak Abdul Farid Hasan. Oke, terima kasih kawan-kawan insan pengadaan di Provinsi Maluku Utara. Kita dapat menarik 3 kesimpulan program utama IAPI tadi, bahwa ke depan jangan lupa kawan-kawan insan pengadaan, IAPI akan menyelenggarakan 1 pelatihan kompetensi untuk pejabat pembuat komitmen. Ingin tahu pejabat pembuat komitmen? Daftarlah ke kegiatan-kegiatan IAPI Provinsi Maluku Utara, bisa menghubungi IAPI Provinsi Maluku Utara. Dan yang kedua, program pelatihan terkait dengan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa atau disingkat dengan JFPPBJ. Nah, JFPPBJ ini kurang lebih ini melatih bahwa JFPPBJ untuk Jafung pertama, Jafung muda, dan Jafung madya. Nah, ke depan ini semua JFPPBJ ini di lingkup wilayah Provinsi Maluku Utara, bukan di lingkup pegawai provinsi, tapi di lingkup wilayah seluruh Provinsi Maluku Utara yang mempunyai Jafung PBBJ. Itu akan dilatih oleh IAPI Provinsi Maluku Utara. Dan yang ketiga, akan melakukan pelatihan TKDN bagi JFPPBJ untuk tahu terkait dengan TKDN tingkat komponen dalam negeri yang disyaratkan atau dipersyaratkan oleh Bapak Presiden kita, bahwa semua wajib TKDN untuk dalam pengadaan barang jasa di Indonesia, kurang lebih begitu ya. Oke kawan-kawan, cukup singkat saja kita bincang-bincang kali ini. Terima kasih Pak Farid, kita kasih aplaus buat Pak Farid. Terima kasih sudah hadir di acara kami Pak Farid. Acara kami namanya Batamu, Bacarita Maluku Utara. Terima kasih, jangan lupa kawan-kawan insan pengadaan, kita dukung terus channel Batamu untuk pengembangan ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Takdir. Terima kasih Pak Farid.